Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi di video kali ini saya bakal bahas tentang dasar sekali di ilmu fotografi, yaitu tentang segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Nanti akan kita bahas satu persatu sedetail mungkin. Jadi di dalam segitiga exposure ini ada tiga yang akan kita bahas nanti. Ada tiga, satu speed, dua diafragma, dan tiga ISO. Jadi ketiga ini apa fungsinya? Nanti kita bahas satu persatu, sedetail mungkin. Oke. Baiklah, untuk pertama ini kita bakal bahas tentang speed dulu ya. Oke, baiklah. Untuk speed ini saya contohkan di kamera Canon 6D. Speed ini angkanya maksimalnya itu ada dua macam. Ada 1/4000 maksimalnya, dan ada 1/8000, tergantung dari kameranya. Nanti ada yang mendukung 1/8000 dan ada 1/4000. Ini contohnya kameranya saya bawa ini, ada yang 1/4000 dan 1/8000, itu maksimalnya. Terus untuk yang speed terendahnya paling minimal itu, kalau settingan kameranya manual, kita bisa atur paling rendah speed itu 30 detik. Tapi kalau kita pakai remote control atau bulb, kita bisa lebih rendah lagi. Kita bisa 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Karena kalau pakai remote control itu kita bisa atur sendiri kita kapan mau startnya, kita tekan remote-nya itu, terus berhentinya nanti terserah kita juga. Mau 2 menit, 3 menit, atau 5 menit bisa kita kontrol, kita tekan nanti remote-nya. Itu untuk angka paling rendahnya untuk speed. Oke, jadi kita bisa artikan sesimpel ini aja. Dari namanya speed, jadi udah pasti ini berapa kecepatannya untuk menangkap sebuah objek itu, membekukan sebuah objek itu. Kalau angkanya tinggi, maka objek itu akan semakin beku di rekamnya. Kalau speednya rendah, maka dia akan mengikuti gerakan dari objek itu. Itu sebenarnya fungsinya. Jadi kenapa saya bilang artinya sesimpel itu? Karena ada juga yang bilang speed yang tinggi ini bagus untuk objek yang bergerak. Sebenarnya enggak juga. Ada juga kita motret air terjun, kita menggunakan speed rendah. Malahan pada umumnya kalau kita motret air terjun kan bergerak tuh airnya. Bagus menggunakan speed yang rendah. Oke, kita contohkan saja. Ini ada objek satu minuman. Kita coba saja dengan speed 1/30, dan nanti kita gerakkan objeknya. Gimana hasilnya? Nanti bakal kita review. Dan kita rubah juga nanti speednya, kita tinggikan. Ini kita review hasilnya. Di 1/30 agak goyang karena ini memang termasuk speed lambat juga, karena objeknya juga bergerak, nampak goyangnya kan. Kita coba naikkan menjadi 1/200 saja. Kita coba 1/200 ini. Kita foto lagi minumannya ini, dan kita gerakan lagi minumannya. Kita coba dengan speed ini, bagaimana hasilnya. Nanti kita review lagi hasilnya. Ini naik angkanya ya. Gimana ya hasilnya? Oke, lanjut terus, goyangkan. Ini speed 1/200, sedikit agak dibeku kan gerakannya, karena speednya agak semakin tinggi. Ya, kita coba naikkan lagi, kita ubah lagi speednya. Kita coba 1/320. Kita coba ya, kita gerakan objeknya lagi, kita shot lagi, kita bakal review lagi hasilnya. Ini untuk speed yang 1/320. Sudah lumayan nampak beku gerakan objeknya. Oke, kita masuk ke diafragma atau aperture. Diafragma ini adalah ruang tajamnya. Berapa besar atau kecilnya ruang tajamnya tergantung dari angkanya nanti. Jadi diafragma ini di sini angkanya ini tergantung dari lensa. Ini saya pakai lensa Canon 51,8 f-nya.
50 fix ya. Jadi 50 fix ini bisa 1,8 diafragmanya f-nya. Jadi diafragma ini tergantung dari lensa ya teman-teman ya, angkanya minimalnya, angka minimalnya paling rendahnya tergantung dari lensa. Kalau lensanya mendukung untuk 1,4, 1,2 atau ada lagi mungkin yang lebih rendah dari itu, silakan boleh, tergantung dari lensanya intinya. Jadi jangan nanti kok nggak bisa ya 1,8 seperti contoh saya ini. Mungkin lensa teman-teman itu tidak mendukung untuk angka yang lebih rendah lagi. Mungkin hanya 3,5 paling rendahnya itu. Jadi tergantung dari lensanya. Jadi diafragma ini fungsinya kita contohkan nanti ke objeknya. Saya bakal videokan, nanti saya rekam hasil dari video itu. Ini ada makanan, kita contohkan. Kita bakal rekam langsung saja nanti videonya. Kita lihatkan ruang tajamnya. Ini videonya menggunakan f1,8. Itu saya ukur, itu tangan saya ini di tengah-tengah makanan ini, ruang tajamnya nggak full sampai makanannya ya, cuman di tengah-tengahnya ruang tajamnya atau ruang fokusnya. Atau kita gunakan diafragma 4,0, kita naikkan angkanya, jadi ruang tajamnya semakin lebar lagi. Lihat kan bedanya, tadi di tengah aja yang ruang tajamnya, ruang fokusnya ini sedikit agak lebar lagi ruang fokusnya dengan jarak lensa dan objek yang sama ini. Nah, ini hasilnya bisa teman-teman lihat 1,8 dan 4,0. Dan lanjut kita ke ISO. Kita lanjut ke ISO ya. Ada ISO ini tergantung kitanya nanti di kondisi cahaya yang sangat minim sekali. Kalau menurut saya ISO ini kita gunakan ketika kita benar-benar terpaksa. Misalnya speednya kita udah mentok 1/100, terus f-nya kita udah mentok di 1,8. Ternyata masih gelap fotonya. Kita tidak mau lagi merubah speed dan diafragmanya. Jadi untuk itu di saat itulah ISO ini kita mainkan lagi, kita naikkan setinggi-tingginya berapa kebutuhannya nanti. Jadi artinya menurut saya ISO itu benar-benar di saat kita terpaksa, minim sekali cahaya, kita tidak bisa lagi merubah speed dan diafragma karena kita menginginkan speed dan diafragma segitu, maka ISO kita naikkan. Baiklah, kita contohkan, ini masih objek yang sama, kita foto dengan ISO 100 dulu. Dengan ISO 100 ternyata masih gelap. Kita lihat ternyata masih gelap, dan kita tidak mau lagi ini menurunkan speed dan diafragma. Ternyata masih gelap dengan ISO 100. Berarti kita naikkan, coba ISO-nya 400. Ya, kita naikkan jadi 400. Oke, 400 sudah lumayan agak pas. Oke, ini hasilnya yang ISO 400. Kayaknya masih gelap ya, agak sedikit gelap. Coba kita naikkan lagi, berarti kita naikkan lagi ISO-nya biar exposure-nya pas, tidak under, tidak gelap. Kita naikkan jadi 800 ya, atau 1000 tadi. Kita naikkan jadi berapa ini tadi ya, ini kita naikkan 800 ISO-nya. Ini kita naikkan lagi, mungkin masih sedikit agak under, masih bisa dinaikkan, mungkin 100, mungkin tidak terlalu over. Coba kita 1000 maksudnya, kita naikkan angkanya 1000 lagi ISO-nya. Oke, kita bakal lihat nanti hasilnya. Ini ISO-nya 1000 ya. Ya, 1000. Ya, kita cek hasilnya. Ini hasilnya. Untuk settingan speed dan diafragmanya ketiga foto ini sama ya. Oke, selesai pembahasan kita tentang 3 itu. Jadi exposure ini maksudnya bagaimana kita mengimbangi tool yang 3 itu, bagaimana mendapatkan exposure yang pas, tidak under cahayanya dan tidak terlalu terang. Jadi tidak gelap dan tidak terlalu terang, under atau over, tidak. Bagaimana kita mengimbanginya? Maka settingan yang 3 itu
perlu kita pahami. Dan itu adalah fungsi berdasarkan tujuannya. Kalau fungsi secara umumnya itu sebenarnya sama semuanya, yaitu speed. Kalau kita tinggikan speednya, fotonya itu semakin gelap. Kita turunkan speednya, foto semakin terang. Begitu juga diafragma, kalau angkanya kita naikkan, dia semakin gelap juga. Dan kita turunkan lagi diafragmanya, dia semakin terang. Kalau ISO, cuman kalau kita tinggikan, dia semakin terang. Kalau kita turunkan lagi, dia semakin gelap lagi. Nah, fungsi secara umumnya itu sebenarnya itu dulu ya sebenarnya harus kita pahami. Jadi pasti teman-teman bertanya, ketika saya rubah tadi F-nya jadi 4, saya harus menaikkan ISO-nya. Kenapa? Ketika saya rubah jadi 4, F-nya tadi, fotonya jadi gelap. Karena angkanya saya naikkan, F itu jadi fotonya digelap, makanya saya harus naikkan ISO. Atau bisa juga speed kita turunkan tadi untuk mendapatkan exposure yang pas, tapi speednya sudah terlalu rendah rasanya, makanya ISO saja tadi yang saya naikkan. Oke, jadi baiklah itu dulu video tentang segitiga exposure penjelasan dari saya. Banyak kurangnya mungkin karena saya juga baru nih, pemain baru. Mohon kalau ada hal-hal yang salah mohon dikoreksi juga, dan bantu juga subscribe-nya, like-nya untuk video selanjutnya. Nanti kalau teman-teman mau ada usulan buat video apa gitu, kita bakal coba nanti buatkan. Jadi terima kasih dulu atas perhatiannya teman-teman semuanya. Dukung kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.